Kalau andai kata kita itu pikirannya materi, berarti kita itu mencontoh iblis. Wow, dia orangnya sugih ora umum, kaya raya begini, mobilnya banyak, rumahnya mewah, top. Wah, itu iblis itu. Kenapa? Ngelihat materi. Oh, itu pejabat itu kita harus hormat itu. Nah, itu iblis. Apa? Karena yang dilihat materi. Tetapi seorang muslim yang dilihat bukan materi, kaya raya, korupsi. Korupsi juga kan. Korupsinya berapa? Enggak banyak sih, cuma 270 triliun. Ada enggak? Ada. Korupsi kok 270 triliun. Oh no. Padahal kita kalau makan nasi berapa piring? Sak piring wis kebak. Ya kan? Kalau 270 triliun itu berapa piring? Buat makan 7 turunan enggak habis. Kok iso? Itu uang siapa? Ya uang kita ini yang dicolong. Uang rakyat ini yang diambil. Itu malaikat gemesnya minta ampun itu. Nanti di akhirat dibanting-banting, dicacak-cacak itu. Wong kok maling wakil umum. Duit rakyat Indonesia colongi kabeh. Maka koruptor itu kalau di dalam Al-Qur'an dianggap apa? Ya haribunallah wa rasuluh. Memerangi Allah dan Rasul. Itu apa ininya? Hukumannya disalib. Coba di Indonesia koruptor disalib, orang ono sing wani korupsi. Jadi salib itu apa? Taruh di alun-alun, disaksikan orang banyak, ini lo korupsi, ini lo koruptor. Aslinya itu kayak gitu hukuman koruptor itu. Pakai pedang, potong tangan kanan, potong kaki kiri, potong tangan kiri, potong kaki kanan. Disaksikan seluruh orang, ini lo koruptor. Baru terakhir di penggal kepalanya. Kejem, dia lebih kejem membuat rakyat Indonesia yang jumlahnya 270 juta sengsara. Kejem siapa kan gitu? Ya kejem yang korupsi ini. Tapi nggak ngerasa kalau dia itu menyengsarakan rakyat. Yo ditangkap KPK yo senyum-senyum, yo santai, yo masih sempat dah. Orang ngerasa nek maling. Kan kenapa? Atine sudah mengeras seperti batu. Ini serem orang kalau udah kayak gitu. Karena yang dia lihat itu materi saja, yang dia lihat dunia saja. Padahal orang hidup di dunia berapa lama kan? Sak suwen-suwen menungso urip nang dunia berapa tahun? 100 tahun. Wong 50 tahun aja udah baru 50 tahun udah batuk-batuk. 60-70 tahun jalan sudah pakai tongkat kan? Matanya sudah rabun. Kok ngono kok seneng? Padahal yang namanya akhirat itu khairun wa abqa. Akhirat lebih mulia, lebih kekal. Ya mbok ya mikir ke akhirat, saya hidup di dunia paling-paling ya paling 50 tahun sudah tahun 70 tahun mati. Di akhirat itu lebih lama. Ribuan jutaan triliunan tahun. Ibarat kabel panjang, kita itu cuma seujung kecil hidupnya itu di dunia. Di sana masih ada kabel panjang. Kita itu masih panjang, di depan kita masih ada namanya alam kubur. Alam kubur kita nggak tahu berapa lama, bisa jadi 1000, 2000, 3000, 20.000, 100.000 tahun. Belum nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar, nunggu lagi dikumpulkan, lama lagi itu pengumpulan manusia. Orang kesana kemari bimbang, nanya kepada kesana, bimbang semua. Alhamdulillah ada Nabi Muhammad SAW yang insya Allah kelak akan memberikan syafaat kepada umatnya. Umatnya akan digiring menuju telaga Al-Kautsar, dipersilahkan untuk minum air, seteguk air dari telaga Al-Kautsar. Dan siapapun kelak yang minum air dari telaga Al-Kautsar, insya Allah tidak akan pernah merasakan haus untuk selamanya. Di waktu matahari yang sangat dekat, panas, maka kita ada junjungan, ada Nabi Muhammad SAW yang sebelum meninggal, apa yang dikatakan oleh Rasul? Umatku, umatku. Yang diingat tuh umatku, umatku. Dan nanti ketika dibangkitkan Rasul sama, yang diingat apa?
umatku, umatku. Betapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam begitu cinta, begitu rindu kepada umatnya. Dan kita insya Allah bagian dari umat Nabi Muhammad yang selalu dirindukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita tentu harus selalu ingat, selalu rindu, selalu mencintai baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking mulianya ilmu ini juga, ayat yang pertama kali turun, ya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca. Tapi ternyata baca itu bukan sekedar baca, tetapi bismi rabbikal ladzi khalaq, atas nama Tuhanmu yang menciptakan. Artinya ketika kita belajar, kita harus menyadari bahwa ilmu yang saya pelajari ini, ilmu yang saya dapatkan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Allah yang memberikan ilmu kepada manusia itu sangat sedikit sekali ilmu yang diberikan Allah kepada manusia, sedikit sekali. Ilmu itu pemberian, maka seorang ilmuwan muslim, ulama Islam selalu tawadhu, selalu jujur. Sekiranya menjadi ulama, menjadi saintis, menjadi ilmuwan, menjadi menteri, menjadi anggota dewan, takut korupsi karena dia menyadari ini semuanya amanah. Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah. Takut korupsi. Ya, kadang sekarang ya, namanya sih partai Islam, namanya kan, tapi kelakuannya luar biasa. Di Jogja itu ada sekarang tuh apa namanya itu, tempat Homer tuh apa, Outland 23 atau apa namanya itu, gerai-gerai Homer, gerai-gerai minuman keras, itu menyebar luas di Jogja itu. Bisa pesen langsung, tinggal telepon diantar ke rumah itu. Yang punya aneh, yang punya itu ya muslim, ya ibunya ya jilbaban, rapet, ya ayu, perempuan ayu, nek ganteng laki-laki kan. Iya. Kalau Jumat, sedekah Jumat. Setengah Jumatnya dari hasil apa? Penjualan khamr. Kok iso ini? Itu ibarat kita wudhu pakai air kencing. Susah? Susah. Sah enggak? Ya enggak sah wudhu kok pakai air kencing. Wudhu ya harus dengan air yang suci. Sedekah juga harus sedekah dengan harta yang suci, harta yang halal. Sedekah kok dari harta yang haram, enggak sah. Haji umroh pakai harta haram, ya enggak sah. Maka kita harus selamatkan daerah kita, kampung kita. Jangan sampai di kampung itu ada penjual miras, minuman keras. Bisa, sangat bisa, asal satu kampung kompak. Toh semua orang Islam kan mengharamkan khamr berdasarkan nas Al-Quran, berdasarkan hadis. Entah orang NU, entah orang Muhammadiyah, entah Persis, entah Al-Wasliyah, entah siapapun kelompok Islam, semua kan mengharamkan khamr. Maka bisa saling kerjasama untuk memberantas khamr supaya tidak ada di kampung kita. Bisa, sangat bisa. Di kampung saya enggak ada khamr. Orang bisa berani jualan khamr habis. Kenapa? Kompak. Jadi kita lingkup kita nggak usah besar-besar, per RT, per RW, per kampung. Kalau setiap kampung itu punya misi yang sama, punya niat yang sama memberantas khamr, nanti meluas, akhirnya dari kampung, dari kecamatan, akhirnya sampai kabupaten, sampai provinsi. Tidak ada khamr. Ini kok khamr kok bisa terang-terangan, ya? Ternyata konon backingannya orang atas, orang yang sudah tidak takut dengan yang namanya halal atau haram. Kenapa? Karena yang dilihat hanya materi. Kayak iblis ora urusan malbun rokok, yang penting nyong rasanya lebih mulia kan gitu. Bahasa terletep itu nyong. Saya lebih mulia saya kan gitu, ngelihatnya materi. Maka bahaya orang yang pandangan hidupnya itu materi, duit itu bahaya. Kalau rumah kita, keluarga kita itu ada harta haram masuk ke keluarga kita, alamat
alamat keluarganya berantakan. Entah suaminya, entah istrinya, entah anaknya, berantakan. Lihat saja para koruptor itu. Ada yang korupsi sudah disimpan rapat-rapat biar nggak tahu, ternyata anaknya buat ulah, akhirnya dicek, oh ternyata bapak korupsi. Ada yang korupsi sudah disimpan baik-baik supaya nggak ketahuan, ternyata istrinya pamer hartanya di Instagram, akhirnya dicek, ketahuan, oh ternyata hasil korupsi. Ya mesti kalau ada orang yang memakan harta haram masuk ke keluarganya, ini bahaya. Entah suaminya, entah istrinya, entah anak-anaknya berantakan. Kon ngaji angel, kon sembayang angel, gaweane nonton, jalan-jalan, main-main, bermaksiat, ya, minum-minuman, pacaran, ora karu-karuan. Bahaya. Dulu ulama salaf, para ulama-ulama generasi awal Islam, itu kalau suaminya hendak bekerja, istrinya wanti-wanti, ya, berpesan, wahai suamiku, engkau saat ini hendak berangkat mencari nafkah. Sebelum berangkat wahai suamiku, saya berpesan, kami di keluarga, istri, anak-anakmu, insya Allah kami kuat menahan lapar, kami kuat menahan untuk tidak makan. Sekiranya engkau datang tidak membawa apapun, ketahuilah wahai suamiku, tapi kami tidak kuat ketika kami ini harus masuk ke dalam api neraka, karena harta yang engkau bawa itu berasal dari harta yang haram. Diingatkan suaminya, bukan justru istrinya yang ojo-ojoin suaminya korupsi. Walah kayak tetangga sudah punya mobil, kita kok belum? Wah itu udah punya gini. Wah, akhirnya suami gajinya kecil mikir, waduh istri saya nanti ngobrol terus ke tetangga kemana kalau gini-gini. Wah, akhirnya korupsi, ya kan? Jangan menjadi kompor korupsi istri, bahaya. Ya, sebaliknya suami juga jangan hanya karena pengen menyenangkan anak istrinya korupsi atau pengen wah. Kadang korupsi itu bukan karena kekurangan loh, bukan kadang lagi, kebanyakan. Karena yang koruptor itu para orang-orang besar, kadang menteri, kadang anggota dewan, gajinya gede, besar gajinya, tapi karena apa? Karena pengen wow, pengen dianggap wow, itu pengen dianggap kaya, pengen dianggap mewah, punya mobil mewah, punya rumah mewah. Karena yang dia lihat itu materi, dunia. Enggak nyadar hidup dia di dunia itu paling cuma 50, 60, 70 tahun, 80 tahun. Wong Nabi Adam yang hidupnya 2000 tahun saja meninggal, 2000 tahun umurnya nang donya. Dibanding kita hanya 60, 70, 80, Nabi Adam 2000 tahun umurnya, ya meninggal. Nabi Nuh umurnya lebih dari 1000 tahun. Sejak diangkat menjadi nabi umurnya 950 tahun. Itu belum dihitung dari lahir sampai beliau diangkat, lebih dari 1000 tahun. Yang meninggal juga. Karena di dunia ini tidak ada yang kekal abadi selain hanya Allah yang kekal abadi. Semua makhluknya akan binasa. Malaikat Israel yang mencabutin nyawa pun juga akan meninggal. Malaikat Israfil yang meniup sangkakala juga akan meninggal. Semua akan binasa. Halikun illa wajhah, akan binasa kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka janganlah kemudian harta benda dunia ini menjadi tujuan utama. Yang penting urip itu kan berkah, barokah. Uang sedikit cukup, alhamdulillah. Banyak cukup, lebih alhamdulillah, kan gitu. Jadi yang penting hidup itu berkah, barokah. Jangan dicari hal-hal yang pengen mewah tapi dicari dengan cara yang haram. Jangan sampai karena harta yang cuma 1000, 2000 menjadikan kita dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam api neraka. Maka kalau pedagang lihat ketika ada orang yang beli,
ada kembalian harus dikembalikan meskipun hanya 500. Karena 500 bukan hak kita. Yang namanya interaksi muamalah dengan orang lain itu jauh lebih berat timbangannya di sisi Allah dibandingkan dengan Allah saja. Kalau orang tidak sholat, tidak puasa, insya Allah dia tobat, benar tobat, banyak istighfar tobat, Allah ampuni dosanya insya Allah. Tetapi kalau kita punya dosa dengan orang lain, meskipun banyak istighfar, meskipun banyak sedekah, meskipun dia banyak sholat sunnahnya, banyak puasa sunnahnya, kalau dia belum meminta maaf kepada saudaranya dan belum dimaafkan, Allah belum memaafkan. Abot. Maka dalam hadis dikatakan mangkanat indahu matlamadun li akhihi min irdihi aw malihi falyatahallal minhu al-yaum qabla ayyakuna dinaran wala dirhaman. Sekiranya kita ini hidup di dunia, kita itu pernah menyakiti saudara-saudara kita, baik min irdihi, kehormatannya, maksudnya apa? Ngerumpi, ngerumpi atau ngomongin atau memfitnah, min malihi atau hartanya. Ada orang beli jujur 500 nggak usah lah, 500 itu harta orang, jangan dibuat main-main. Fal yatahallal minhul yaul, hendaklah pada hari ini, pada waktu ini, mumpung masih hidup di dunia, supaya minta dihalalkan, minta maaf qabla ayyakuna dinaran wala dirhaman, sebelum nanti di akhirat itu yang namanya harta benda sudah tidak ada gunanya lagi, sudah tidak bermanfaat lagi. Orang sekaya apapun kalau meninggal, mobilnya tidak akan dimasukkan ke dalam kuburan. Duwe pesawat, terus pesawatnya dibawa masuk kuburan gitu? Enggak. Ya. Hanya amal soleh yang akan menemani dia, atau ilmu yang tafa bihi, ilmu yang bermanfaat, atau waladin sholihin yat'ulah, atau anak soleh yang bisa mendoakan berbakti kepada orang tua. Maka orientasi kita, hidup kita, tujuan kita bukan hanya tujuan dunia, tetapi juga tujuan akhirat. Doa kita itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa yang selalu kita panjatkan. Di dunia bahagia, di dunia mendapat kebaikan, di akhirat juga mendapatkan kebaikan. Jangan sampai di dunia sudah sengsara, akhiratnya sengsara, atau dunia bahagia tapi akhiratnya sengsara. Jangan sampai, karena akhirat itu khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal untuk selama-lamanya. Ya. Taib, ternyata sudah jam 7 ya. Ya, enggak kerasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita selalu giat di dalam thalabul ilmi, menuntut ilmu, karena alhamdulillah saat ini ranting-ranting Muhammadiyah lagi semangat ngaji. Kajian Ahad pagi mulai bangkit di mana-mana. Tetapi ada satu kekurangan, apa itu? Krisis dai. Kurang dai, kurang ulama. Maka harus ada kesadaran para jamaah semuanya, minimal satu ranting ada satu dai Muhammadiyah yang selalu ngopeni jamaah di ranting, yang selalu ada kajian setiap seminggu sekali di ranting, harus ada. Kalau nggak bisa satu ranting, satu cabang harus ada. Caranya gimana? Pilih 1, 2, 3 anak yang mau untuk ke pesantren, masukkan ke pesantren untuk tafakuh fiddin, untuk memperdalam ilmu agama, didanai oleh lazis. Nanti pulang ke kampungnya ngurus jamaahnya. Ya. Nah, kalau didanai lazis kan bareng-bareng iuran satu cabang kan iso, ngutus 1, 2 anak untuk ke pesantren. Jangan mencari kader yang sudah jadi langsung, kadang nggak ada. Minta orang yang dari sana kadang nggak ada. Maka kita buat sendiri, kita kader sendiri, anak-anak kita masukkan ke pesantren, nanti balik ngurus kita. Kenapa? Amal usaha kita sangat banyak, apalagi di Kendal. Rumah sakit aja punya berapa itu? 5 ya?
5 rumah sakit loh. Jangan sampai rumah sakit 5 mewah megah, ternyata karyawannya non Muhammadiyah. Ya kan sayang. Terjadi enggak? Terjadi. Sekolah banyak mewah-mewah megah-megah, ternyata karyawannya suruh ngaji Ahad pagi ora teko. Kenapa? Bukan Muhammadiyah. Terjadi. Dan banyak AUM amal usahanya mewah, megah, ternyata staf-stafnya yang kerja di sana, guru-gurunya, dokter-dokternya ternyata bukan orang Muhammadiyah. Suruh ikut kajian Ahad pagi, alasannya ora gelem teko karena ternyata usut punya usut bukan Muhammadiyah. Ini jangan sampai membuat AUM untuk orang itu namanya. Kita yang berjuang iuran sampai megah, yang menikmati orang lain, giliran pemuda Muhammadiyah mau daftar angel ra umum. Terjadi. Jadi ketika kader sendiri mau daftar ke angel, giliran orang lain bleng masuk, kok iso? Nah, ini maka kita memperkuat diri kita di antara dengan apa? Kajian. Pemudanya semangat kajiannya. Karena pemudanya itu sekarang udah banyak gak semangat ngaji. Saya bayangkan kalau yang ngaji yang tua-tua begini, 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian, ketika ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah sepuh-sepuh tidak ada, kan kita nggak hidup selamanya. Ibu-ibu, bapak-bapak sudah nggak ada, terus siapa generasi kita? Yang akan melanjutkan AUM kita siapa? Yang akan melanjutkan sekolah-sekolah kita, pondok-pondok punya kita, rumah sakit punya kita yang jumlahnya 5, itu siapa? Mosok kita bangunkan untuk orang-orang non Muhammadiyah semua? Sayang, nanti yang dulu wakaf itu nangis, aduh saya wakaf, ujung-ujungnya orang lain semua yang ini yang menikmati. Ya nggak apa-apa, pahala tetap mengalir, tapi yo piye kan gitu. Iya kan gimana gitu kan. Iya jangan sampai lah, karena ini sudah banyak terjadi. Masjid mewah-mewah, isinya duduk orang Muhammadiyah, kok iso orang Muhammadiyahnya malas ke masjid. Padahal gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, giliran adzan enggak kelihatan di masjid. Iya, sing adzan yang qomat yang imam orangnya itu tok, ya kan. Makmumnya bangsa jin, ya kan? Karena enggak kelihatan. Ini jangan sampai lah. Maka ramaikan masjid, sholat 5 waktunya ramaikan, pemudanya gerakkan. Piye carane pemuda gelem ngaji? Karena kita krisis kader, serius. Saya di mana-mana kalau ngaji itu lihat pemudanya kok enggak banyak. Tapi di sini alhamdulillah banyak ya. Mudah-mudahan barokah. Jadi anak-anak soleh semuanya, jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, mendapat ilmu yang bermanfaat, mendapatkan rezeki yang banyak barokah, mendapatkan kehidupan yang rahmat, penuh rahmat. Mudah-mudahan kelak ketika kita meninggal dunia juga husnul khotimah, mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW, diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surganya, amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.